Setelah Anda mengetahui bagaimana proses pencatatan keuangan berbasis akrual dengan menggunakan metode penjurnalan, tentu saja secara periodik kita perlu melakukan akuntabilitas dan auditabilitas yang berkaitan dengan check and balance. Laporan keuangan bisa kita anggap sebagai media komunikasi keuangan, sehingga dengan disajikannya laporan keuangan, orang-orang yang punya kebutuhan dan kepentingan yang terkait dengan bisnis atau organisasi bisa mengambil tindakan, mengambil langkah selanjutnya berdasarkan kondisi yang telah dibuatkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan biasanya disajikan dalam bentuk tiga. Yang pertama adalah laporan neraca, yang kedua adalah laporan laba rugi, yang ketiga adalah laporan arus kas. Laporan neraca menggambarkan keadaan dari aset atau dari harta yang dimiliki oleh bisnis atau organisasi. Secara umum, harta bisa kita rumuskan sebagai jumlah dari utang atau kewajiban dan diakumulasikan bersama dengan jumlah ekuitas atau milik dari bisnis atau yayasan itu sendiri. Contoh, pada laporan keuangan neraca yang tersaji di layar Anda, maka laporan neraca dibagi menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan posisi aktiva dan ada yang dinamakan dengan pasiva. Aktiva menggambarkan dari posisi harta dan pasiva menggambarkan posisi kewajiban yang dijumlahkan bersama ekuita. Salah satu prinsip yang selalu dipegang dan dipertahankan adalah neraca harus memiliki keseimbangan. Artinya, jumlah aktiva yang tertera di sini yang Anda bisa lihat pada layar Anda, yaitu senilai 4.150.000 haruslah sama dengan jumlah pasiva, yakni jumlah utang dan jumlah modal atau ekuitas yang disimpulkan pada total pasiva. Sehingga seluruh stakeholder atau orang-orang yang punya kebutuhan dengan laporan neraca bisa membaca dan melihat berapa jumlah harta mereka, berapa jumlah aset yang dimiliki oleh organisasi atau bisnis, atau semua harta yang dimiliki tersebut apakah milik sendiri atau yang dinamakan dengan ekuitas, atau ternyata ada kewajiban di dalamnya. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang merepresentasikan kegiatan operasional bisnis dari bisnis kita atau organisasi yang biasanya merepresentasikan dari pendapatan dan pengeluaran atau beban. Nah, dalam laporan laba rugi tidak lupa ada yang paling penting, yaitu kesimpulan apakah aktivitas operasional dari bisnis atau organisasi menunjukkan ada laba atau rugi, atau terjadi defisit atau surplus. Sehingga dalam laporan laba rugi, kita bisa melihat sumber pendapatan kita yang paling besar di mana, sehingga dengan menjadikan laporan laba rugi sebagai dasar, kita bisa menganalisa dan menambah revenue yang menjadi sumber kekuatan kita. Dan kalau seandainya ada pendapatan yang rendah, mungkin kita bisa mengambil tindakan dari sana. Begitu juga dalam akumulasi pengeluaran. Dengan tersajikannya kesimpulan atau ringkasan dari total pengeluaran, kita bisa mengakumulasikan dan menganalisa mana biaya-biaya yang mungkin bisa diefisiensikan, sehingga laba rugi atau surplus bisa dioptimalkan. Itulah gunanya salah satu dari laporan, yaitu laporan laba rugi. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah laporan arus kas. Laporan arus kas biasanya terdiri dari tiga komponen. Yang pertama terjadi dari aktivitas operasional, yang kedua terjadi dari proses pendanaan, yang ketiga terjadi pada proses investasi. Kita bahas sedikit. Pada laporan arus kas, ada yang dinamakan dengan proses operasional. Proses operasional itu menggambarkan akumulasi dari aktivitas transaksional harian, misalnya pada sekolah. Maka pendapatan SPP pada laporan arus kas itu dimasukkan atau dikategorikan sebagai operasional. Dan apabila terjadi pengeluaran kas yang disebabkan oleh pembayaran beban, yang pastinya beban operasional, maka itu juga dimasukkan ke dalam kelompok operasional. Nah, bagaimana dengan pendanaan? Pendanaan lebih spesifik lagi. Pendanaan melibatkan transaksi kas yang berhubungan dengan penambahan modal atau penarikan modal, atau bisa juga dengan penambahan dana, pastinya berupa uang, tapi dalam bentuk kewajiban jangka panjang. Mungkin kita mendapatkan dana utang dari pihak ketiga untuk bisnis kita atau sekolah kita, dan harus kita lunaskan dalam kurun waktu mungkin 10 tahun atau 20 tahun. Nah, untuk aktivitas pendanaan tersebut, kita masukkan pada aktivitas pendanaan. Yang ketiga adalah aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah aktivitas kas yang terjadi ketika kita membeli sesuatu yang dinamakan dengan aset tetap atau harta tetap. Misal, dalam sekolah kita beli laptop atau
atau bisnis kita beli komputer, printer, mesin fotokopi, dan alat apapun yang menunjang proses bisnis kita. Dan pastinya yang dinamakan dengan pembelian harta tetap adalah benda atau barang yang diprediksi digunakan dalam jangka waktu yang cukup panjang, mungkin lebih dari 1 tahun, sehingga berkonsekuensi terjadi proses depresiasi di dalamnya. Nah, proses pengadaan harta tetap tersebut dicatat pada laporan arus kas pada aktivitas investasi. Nah, pada contoh ini terjadi kas keluar dikarenakan pembelanjaan laptop dengan harga Rp2.000.000. Selanjutnya, kita akan bahas hal-hal yang berkaitan dengan akun-akun, dan kita akan rincikan bagaimana strategi dalam penyusunan akun, bagaimana perilaku dari setiap akun, karena setiap akun itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Itulah sebabnya akun-akun dinamakan dengan DNA transaksi. Nantikan di video selanjutnya.